Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syah. Saya mahasiswa Universitas Agustus 17 1945 Surabaya. Di sini saya akan mengajak berkeliling sebentar, lebih tepatnya tentang alun-alun. Sekarang jam 00.34 dini hari Surabaya, jadi mungkin terkesan sepi, dan ini adalah waktu yang terbaik menurut saya karena saya ada pengalaman di sini. Tentunya di jam ini, di waktu ini, di dini hari, saya sendiri sering merenung di tempat ini sendirian, mencari jati diri yang entah pergi kemana ya teman-teman ya. Jadi cukup memorable. Selain saya merenung, saya juga punya pengalaman khususnya di gedung itu, gedung barat itu. Nah, saya melaksanakan tugas dari Pak Widi, yaitu MICE di sana. Jadi itu cukup memorable untuk saya. Dan seperti judul filmnya, di sini kita akan berbicara apapun yang kita resahkan, apapun yang kita ingin bicarakan. Judul filmnya yaitu Seadanya. Perkenalkan, nama saya Ferel Daifa Ondin dengan NIM 11523006. Ya, di sini saya memiliki kenangan yang indah di alun-alun Surabaya, yaitu dulu saya pernah jadi panitia MICE juga sebagai PDD, dan saya juga ada kenangan jalan-jalan dengan orang tua di sini. Dan saya masih ingat banget kalau saya pernah kepleset di tengah-tengah alun-alun, dan saya malu sekali. Dan akhir-akhir ini untuk memori yang terbaik, saya jalan-jalan dengan pacar saya di alun-alun Surabaya ini. Dan terima kasih. Ya, halo Pak Widi. Saya Milva Abdullah Endi dengan NIM 084, Pak. Jadi seperti teman-teman saya tadi, kita lagi di alun-alun. Jadi di sini saya akan mencurahkan sedikit isi hati saya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Saya mau mohon maaf kalau suara saya kurang jelas. Soalnya lagi sakit. Saya sariawan, panas dalam, flu, dan lain-lainnya. Jadi penasaran nggak Pak? Apa sih yang bakal kita bahas nanti, keresahan kita? Oke, lanjut Pak. Sampai jumpa nanti. Oke, jadi sebenarnya alun-alun ini punya sejarah yang banyak, cuma jujur kita belum riset terlalu banyak ya Be ya. Tapi saya yakin setiap orang memiliki kenangan yang spesifik di tempat ini. Contohnya AB, mungkin bisa ceritakan sedikit. Jadi saya di sini menemukan dunia saya dan kehilangan dunia saya. Kayak gitu. Catat, kehilangan dunia saya dan menemukan dunia saya. Gimana itu guys maksudnya? Kita langsung cari narasumber yang real, biar semua ini terlihat seadanya, terlihat organik ya guys ya. Silakan. Ada satu mas-mas. Nah itu sebenarnya banyak rakyat Surabaya yang seperti itu ya. Jadi kita akan datang, kita langsung tanya dia lagi apa, dia punya spesifik kenangan apa di alun-alun. Oke, langsung aja. Halo Mas, sorry kita lagi bawa kamera. Kita mau perkenalan diri dulu ya. Kita dari tim, bukan tim sih, kita dari mahasiswa Untak ya. Kita ada tugas buat bikin short film. Tugasnya itu terkait dengan public speaking. Jadi kita harus ngobrol sama orang-orang yang sekitar alun-alun gitu. Jadi mungkin bisa perkenalan dulu, namanya siapa Mas? Oke, perkenalkan saya Rahman. Saya asli Surabaya. Oh, asli Surabaya Mas. Kalau gitu saya mau tanya, Masnya udah berapa kali ke sini? Sering sih Mas, apalagi waktu-waktu sama cewek saya lagi yang masa dulu, saya sering. Jadi makanya saya sekarang coba sendiri ini karena mungkin mengulang masa-masa dulu. Menurut Mas Rahman ya tadi namanya, itu waktu terbaik untuk ke alun-alun itu kapan sih Mas?
dan alasannya apa gitu? Waktu terbaik untuk alun-alun itu banyak sih Mas. Ada kadang alun-alun ini sering ada event-event tertentu, mungkin ada konser gratis maupun ada bazar makanan, dan juga biasanya alun-alun di sini tuh ramenya di Sabtu malam Minggu Mas. Dan banyak orang-orang luar dari Surabaya itu sering berkunjung ini karena kepo dengan museum yang ada di bawah tanah. Jadi kalau saya sendiri juga kadang lebih saya tambahin lagi di waktu malam ini Mas, karena suasana motor lewat, sunyi, gitu, sepi gitu. Ya untuk sorry kalau boleh tahu umurnya berapa Mas Rahman? Untuk umur saya di 20 tahun. 20 tahun ya, laki ya umur segini ya memang lagi gitu. Tadi Mas Rahman kan bilang Masnya pernah kesini dengan someone spesial. Terus sekarang Masnya kesini mengulang kenangan tapi untuk sendiri ya kan. Berarti Masnya punya kenangan spesifik ya di sini ya. Mungkin bisa diceritakan secara sedikit saja kenangan spesifiknya itu seperti apa? Nah, kebetulan yang sama saya dulu itu bukan asli Surabaya. Jadi beliau ini pengen banget di alun-alun, lalu saya kenalkan dari museumnya, terus dari yang di atas ada perpustakaannya juga. Terus juga waktu itu ada event bazar makanan juga. Jadi kita menikmati makanan-makanan yang ada sambil melihat suasana yang ada di alun-alun. Jadi semua itu by request dari sang mantan lah ya, bisa dibilang seperti itulah ya. Oke, terakhir Mas Ucup. Panggilannya Mas Ucup sama Mas Rahman ya tadi ya. Mungkin bisa disampaikan pesan kesannya untuk alun-alun dan mantannya yang ya memiliki kenangan yang spesifik di sini, silakan. Ya, untuk pesan dan kesannya itu jangan lupa juga mampir di sini untuk mengulang masa-masa kita dulu. Mengulang masa-masa kita dulu. Catat guys, catat. Oke, thank you Mas Ucup. Next time kita ketemu, kita nongkrong-nongkrong. Saya besok main lagi ke sini mau cari jati diri. Duluan ya Mas ya. Terima kasih. Sorry kalau mengganggu waktunya. Halo teman-teman. Jadi kita lanjut lagi. Di sini kita bertemu dengan 3 masnya yang ganteng-ganteng. Boleh dikenalin dulu masnya siapa? Saya Diki. Saya Sultan. Saya Basha. Nah, buat masnya ketiga ini udah berapa kali sih kesini mas? Kalau boleh tahu. Baru 2 kali Mas. Iya. 2 Saya kali. baru kali ini mas. Baru kali ini mas? Iya. Saya sudah 3 kali. 3 kali. Wih, ya paling sering Rin nih mas ya. Nah, saya jadi pengen tahu apa sih tujuan kesini mas? Kita itu cari daripada kita gabut, kita lebih baik di alun-alun sih mas. Mencari ketenangan sih mas. Cari ketenangan mas. Iya mas. Kan udah disinggung sih mas, mencari ketenangan. Kira-kira ada memori apa sih masnya di sini nih? Ya kayak ada masalah ya mas, masalah pribadi lah. Ya. Yang daripada kita pikirin selalu mas. Benar. Ya lebih baik kita nongkrong di sini buat Enjoyin pikiran Mas. Apalagi kan sama teman-teman mas, jadi nanti lupa lah mas itu meskipun sebentar, jadi nanti ketawa-ketawa kayak gitu. Oke, udah sih gitu aja. Makasih mas ya. Lanjut nongkrongnya mas. Terima kasih mas, terima kasih. Monggo mas Gi. Jadi seperti yang kita tahu tadi, dari sesi wawancara, dari strangers A ke strangers B, dari pengalaman pribadi, sebenarnya alun-alun kota Surabaya ini bukan cuma salah satu penunjang faktor ekonomi yang ada di Surabaya, tapi menceritakan suatu peristiwa pribadi yang ada di sini. Di setiap orangnya, di setiap ceritanya itu berharga menurut mereka, dan mereka datang ke sini ada yang untuk melupakan masalah, ada yang karena ceweknya pingin, ada yang ingin mengenang kisah lamanya di sini, ada yang ingin mengulang cerita lamanya, ada yang ingin membangun kenangan lama. Jadi banyaklah kisah yang bisa dipetik dari alun-alun ini. Terima kasih buat alun-alun kota Surabaya, bisa tunjukin
Semoga kita bisa kembali ke sini dengan perasaan yang bahagia, kenangan yang menyenangkan, dengan orang pilihan yang tepat. Jadi sekian dari saya Iqbal. Saya izin menutup tugas ini. Izin Pak Widi, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ciao. Ya teman-teman, jadi saya tadi kan sempat menyinggung. Saya di sini menemukan dunia saya dan kehilangan dunia saya. Jadi di sini adalah tempat first date saya. Sama ada satu orang cewek yang sekarang udah nggak tahu kemana. Jadi saya udah nggak sama dia udah 6 bulan ini. 6 bulan ini dan tidak ada perubahan apa-apa. Saya tetap seperti ini. Tetap memikirkan dia, tetap merindukan dia, kayak gitu. Sebenarnya saya ada tempat spesial di sini, di ujung sana. Tapi kebetulan di ujung sana ada orang. Tapi saya di sini nggak cuma tentang mikirin cinta, tapi saya juga tentang mikirin kehidupan. Kehidupan yang kayak gimana, keluarga, keuangan, karir, percintaan, apapun itu. Menurut saya di sini adalah tempat yang oke banget buat kita ngeliat jalan sambil cerita ke alam semesta. Meskipun kita juga nggak tahu kedepannya bakal gimana, apapun jawabannya, seenggaknya kita udah berani cerita aja ke alam semesta. Selain tadi ada Mas, ada kisah percintaan saya di sini. Di sini juga banyak menyimpan memori dari teman-teman kita yang sebelumnya. Entah itu yang main, menghilangkan keributan di kepala ataupun mengenang masa lalunya. Oke? Jadi mungkin itu aja dari kita. Untuk kelanjutannya akan kita kabari. Oke? See you guys. See you Pak Widi. Ya, sekian dari tugas kami. Saya Farel Leva Ondin. Izin pamit. Terima kasih. Oke, saya Milpa Abdullah Endi dengan NIM terakhir 084. Jadi kita di sini sudah bercerita. Teman-teman kita narasumber lain juga sudah bercerita. Jadi begitu. Oke? Terima kasih Pak Widi, saya izin pamit. Sekian dari kami. Ciao.